ya. Jangan tumpahkan semua keluh kesah bapak ibu, tapi sebaliknya bawa ke atas sejadah, bawa ke tasbih, bawa ke sholawat, bawa ke istighfar. Insya Allah Allah akan berikan yang terbaik buat kita, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Irwan Albana. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Allah kabul hajat-hajat kita, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pada video kali ini setelah lama saya tidak sharing, ya. Insya Allah ada hal sesuatu yang sangat excited yang akan saya ceritakan. Insya Allah ini adalah pengalaman pribadi saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya saya punya dua channel, ya, punya dua channel YouTube. Yang pertama YouTube Saum Muhibin, yang kedua di channel ini Irwan Albana. Baik, saya akan menceritakan channel yang pertama dulu. Sebenarnya sebelum saya bikin ini, saya bikin channel Saum Muhibin. Ya, dulu isinya di sana tuh gado-gado campuran, ya. Ada ngulik usaha tentang bisnis, ya, ada pengajian, ada tanaman dan lain sebagainya. Bahkan di sana saya tampil juga. Nah, berjalan kemudian saya menjalankan ada sesuatu yang dulu ketika bisnis saya jalankan. Dulu saya ada di multi level marketing bernama PyTrend, ya. Di sana Ustaz Yusuf mengajarkan sholawatin, ya, akun PyTrend biar banyak pengikut dan lain sebagainya, gitu kira-kira. Maka hal-hal itu saya terapkan juga di sini, ya. Maka setiap pagi, ya, insya Allah semoga istiqomah tidak kurang. Saya selalu buka dashboard ya YouTube Saum Muhibin, Irwan Albana, ya, 1000 sholawat dan 1000 istighfar, ya, insya Allah dengan praktik dan lain sebagainya. Berjalan kemudian di awal-awal ketika membangun, sebelum saya bikin channel Irwan Albana ini, dulu saya bermain seperti mana yang teman-teman YouTuber pemula mainkan, ya, yaitu ada yang kita sebut dengan sub for sub, view for view, saling nonton, saling subscribe dan lain sebagainya, ya, supaya cepat dimonetize. Nah, berjalan kemudian ketika sudah mencapai di angka 500 subscribe, ya, qadarullah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami punya guru almarhum almaghfurullah Kiai Haji Khadamul Qudus, ya, pimpinan daripada Ma'had atau Pondok Pesantren Nurul Hidayah Leuwi Sading Bogor Pusat, ya. Allah panggil beliau. Maka saya berangkatlah ke sana dengan niatan untuk meliput, ya, mendokumentasikan pemakaman beliau. Sebenarnya saat itu niat hati adalah, insya Allah semoga lurus niat saya. Pada saat itu niatan saya meliput pemakaman beliau adalah untuk mengobati kerinduan, kangennya keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Hidayah, bil khusus istri beliau, anak-anak, keluarga dan para santrinya. Karena sebab beliau punya jamaah, punya murid bukan hanya di Bogor, tapi se-Indonesia ada, dan juga ada di luar negeri. Mudah-mudahan dengan meliput, mengabadikan pemakaman beliau bisa sedikit mengobati kerinduan para jamaahnya. Maka setelah pemakaman selesai, 3 hari kemudian video tersebut baru saya edit sedikit. Sebenarnya mau diedit, hanya sekedar foto, ya, digabungin selesai. Nah, inilah yang sedang saya setel, ya, ini pemakaman beliau. Posisinya sebenarnya saya sedikit menceritakan tentang saat itu, ya. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Orang segitu banyaknya, itu posisi saya saat itu sangat jauh dengan lubang liang lahat, ya, lubang kubur itu. Saya itu jauh, cuma karena saya zoom jadi kelihatannya dekat. Segitu banyaknya orang berkeringat itu biasalah. Tapi yang luar biasa,
walaupun keadaan berkeringat, bermandi keringat itu, tapi enak saja gitu. Kemudian ketika sudah mulai tukang gali kubur itu akan memendam jasad beliau, tiba-tiba qadarullah saya bisa masuk di tengah kerumunan orang banyak itu. Allahu Akbar. Begitu mudah, ya kira-kira ada 1 meter. Ya 1 meter saya dekat sehingga bisa mengabadikan dengan jelas. Allah Akbar. Tidak berhenti di situ. Itu saat pemakaman. Kemudian 3 hari kemudian saya upload. Tidak lebih dari 3 minggu waktunya semenjak saya upload. Saat itu baru 500 subscribe. Tiba-tiba dalam waktu 3 minggu mencapai 4.000 lebih subscriber. Allahu Akbar. Setiap hari tong masuk. Dan saat ini sudah 5.600 sekian. Maka kemudian setelah berjalan waktu, kami punya guru Al-Habib Faisal bin Aqil Al-Haddad, ya silakan dicek ya channel beliau Habib Betawi. Beliau berpesan kepada saya, Saum Muhibin sudah dapatkan sir berkah daripada almarhum, maka manfaatkan ya dakwah di channel YouTube ini dengan sebaik mungkin. Maka saat itu saya putuskan, saya tidak tampil lagi di channel Saum Muhibin, isinya tidak lagi gado-gado. Maka kemudian saya khususkan channel Saum Muhibin adalah untuk ngaji. Dan juga Habib Faisal memberikan inspirasi kepada kami untuk meliput majelis, makam-makam para asatidz, kiai, habaib, keramat lain sebagainya. Dan mulailah saat ini saya akan fokuskan mungkin di 2 konten tersebut. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah untuk saya dan juga untuk almarhum dan seluruh untuk kita semua. Maka saya ucapkan terima kasih banyak kepada Anda semua yang sudah membantu dakwah kami dengan cara di sini. Insya Allah semoga mendapat keberkahan. Maka untuk saya bisa mengabadikan sesuatu yang saya alami sendiri, saya bikin channel kedua. Nah, di channel Irwan Albana. Nah, ini pun sangat excited di luar di luar nalar lah untuk mencapai, jangankan 1000 subscribe, 100 saja, 10 saja. Itu sangat susah secara alami ya, secara alami. Kalau di channel Saum Muhibin awal-awal saya pakai subversat, tapi untuk di channel yang kedua ini saya murni tanpa main itu. Qadarullah 3 bulan, pas 3 bulan, Allahu Akbar, 1.200 saat itu. Dan saat ini sudah 1.600 lebih. Allahu Akbar. Bahkan sampai-sampai teman-teman ketika melihat 2 channel saya ini sukses di mata mereka ya, walaupun pada aslinya belumlah sesukses apa yang mereka bayangkan. Ketika kita mendengar YouTuber itu kan bayangannya cuan ya, AdSense, iklan, uang dan sebagainya. Padahal dengan sebanyak ini saya belum menghasilkan. Tapi ya marilah untuk berbagi ilmu, kita sama-sama saling mendukung. Ya, padahal kalau teman-teman mau belajar tentang YouTube, pelajari saja. Saya murni belajar ke akunnya Adlina Khairunisa, DNGC, Putra Ausa, dan lain sebagainya tuh. Dan lain sebagainya. Ya silakan belajar di sana. Nah, kemudian tidak berhenti di situ. Dahsyatnya ketika saya mengupload satu video yang luar biasa nih, silakan dilihat di sini, atau silakan tulis tentang keajaiban istighfar, keajaiban sholawat. Nah, di video ini orang-orang melihat ini, dan ini paling banyak 19.000 kali ditonton. Saya pun sebenarnya bingung sendiri. Saya bingung kok bisa gitu sampai sejauh ini, sebesar ini. Padahal isinya hanya sebegitu saja. Bahkan Bapak, Ibu, teman-teman semua sering mendengar cerita ini ya. Ustadz-ustadz, para habaib, baik yang ada di YouTube maupun yang di luaran, itu sering menceritakan kisah ini. Allahu Akbar. Banyak orang curhat, sharing, chat kepada saya.
Bahkan sempat beberapa kali orang nelpon saya tengah malam hanya untuk curhat sampai nangis-nangis. Mau ngapain? Mau ngapain? Katanya beliau curhat permasalahannya baik rumah tangga, hutang, jodoh dan lain sebagainya. Allah Akbar. Padahal ketika saya tanya, beliau saat itu sedang menjalankan apa yang saya ceritakan. Lalu untuk apa harus cerita lagi kepada saya? Ya, saya selalu menekankan jangan pernah berharap kepada saya. Salah besar kalau Bapak Ibu teman-teman curhat kemudian menaruh harapan besar kepada saya untuk mendapatkan solusi. Salah besar. Ya, saya sama seperti ibu, cuma mungkin memang hutang Bapak Ibu lebih besar, tapi enggak juga. Saya menanggung, saya katakan ketika ada orang ngeyel bahasa gitu ya, Ustadz, hutang saya sangat besar. Saya tanya, emang hutang ibu berapa? 50 juta. Ibu belum seberapa daripada utang saya. Ya gitu. Utang saya 700 juta. Dan itu bukan utang saya pribadi. Kenapa? Utang masjid. Saya yang nanggung, bahasa begitu. Nah, jadi kalau Bapak Ibu hutang pribadi, saya hutang buat bersama. Artinya kalau si orang yang menghutangkan itu nagih ke saya, harusnya lebih puyeng saya. Nah, artinya bukan berarti sombong dan lain sebagainya. Maksud saya adalah yang saat ini Bapak Ibu sedang lakukan, ya, Bapak Ibu sudah membaca, mengistiqomahkan, mendawamkan istighfar lebih banyak daripada saya, sholawat lebih banyak dari saya. Bahkan ada ibu-ibu luar biasa, ya, tahajudnya tidak pernah berhenti. Saya lebih dari Bapak Ibu lebih dari saya yang saya kerjakan. Maka sebenarnya, ya, tinggal hanya nunggu waktu saja. Nunggu waktu saja. Allah menjawab semua doa-doa kita, ya. Allah menjawab semua doa-doa kita. Tinggal kita seberapa jauh kesungguhan kita untuk menanti terus mendekat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dari itu setiap keajaiban itu semua kita pasti akan merasakan. Hanya tinggal waktunya kapan, itu Allah yang punya rencana. Ya, atau bahasa begini, kita punya rencana, Allah yang punya kehendak. Sesempurna rencana kita, sesempurna apapun, Allah ketika tidak berkehendak, maka tidak berkehendak. Maka ya sudah, nikmati saja. Terus, yang penting adalah jangan pernah berhenti. Sholawat, istighfar, sedekah, birrul walidain dan lain sebagainya. Ya, kalaupun Bapak Ibu menemukan ada ketenangan ketika melihat channel saya atau channel lainnya, sadarilah, itulah bukti bahwa Allah senang kepada kita. Ya, yang paling mahal dari kita adalah ketika kita dihantam permasalahan apapun itu masalahnya, sebesar apapun itu masalahnya, tapi tetap ibadah, tetap sholawat, tetap istighfar, itu tanda Allah senang pada kita. Ya sudah, kalau seperti itu udah enteng, udah enteng. Ya, maka dari itu teruskan, jangan pernah berhenti. Ya, kemudian saya pribadi mohon maaf kepada Bapak Ibu dari WA, telepon yang tidak keangkat, yang tidak terjawab, atau bahkan yang sudah terjawab tapi tidak puas dengan jawaban saya. Dan memang itu yang saya harapkan. Ketika Bapak Ibu tidak puas dengan jawaban saya, artinya Bapak Ibu akan terus mencari. Ya, lagi-lagi saya katakan, jangan pernah berharap kepada saya. Ya, jangan pernah berharap kepada saya. Salah besar kalau berharap kepada saya. Ya, maka saya hanya menerima sharing-sharing saja, hanya menerima sharing. Ya, jangan tumpahkan semua keluh kesah Bapak Ibu, tapi sebaliknya bawa ke atas sejadah, bawa ke tasbih, bawa ke sholawat, bawa ke istighfar. Insya Allah akan berikan yang terbaik buat kita. Ya, lagi-lagi saya ucapkan terima kasih banyak sudah membantu istiqomah kami di channel, ya, Saum Muhyiddin dan channel Irwan Albana ini. Mudah-mudahan ada kemanfaatan yang dapat diambil. Nanti ada beberapa video yang sudah saya siapkan juga, pengalaman pribadi lagi, dan itu tentang jodoh, insya Allah bermanfaat. Ya, ikuti saya terus ya di channel Saum Muhyiddin dan
di channel Irwan Albana. Kalau mau ngaji di channel sana ya bisa Muhibin, atau langsung ketemu ke guru-guru lainnya, itu lebih afdol. Kalaupun nggak punya waktu atau kesempatan, insya Allah YouTube dan medsos lainnya bisa mendukung ya, insya Allah. Terima kasih banyak atas segala perhatian, bantuannya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya Irwan mengucapkan mohon maaf dan terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.